Total sapi yang ada di sini 170-an. 170-an ekor. Ya. Yang laku udah berapa banyak? Kalau yang udah laku, perkiraan kita baru sekitar 35% aja. 35%. Ya, yang secara konkret kita menginginkan ya semangat untuk mobilisasi lah. Mobilisasi sapi dari yang tidak laku untuk bawa ke Bima. Ya. Untuk bawa ke Bima, bawa balik lagi maksudnya. Bawa balik, bagi yang tidak laku. Ya, tidak laku. Bukannya persoalan kalau kita mau lelang di sini, standar harga pelelangan di sini, Pak, bayangkan yang 15 juta, 3 jutaan yang buat warga yang ada di Jabodetabek yang belum dapat sapi kurban, yang berniat ingin kurban, silakan datang berkunjung di kandang kita. Di mana ini sebutkan? Di Bojonggede. Bojonggede ya. Nomor telepon boleh disebut? Insya Allah di sini sapinya sehat-sehat. Gemuk, harga murah. Siap. Silakan hubungi nomor HP saya 081 249 742 277. Ada di sini nomornya Sobat Inspirasi ya. Sobat Inspirasi, setelah 2 episode sebelumnya kami tayangkan mengenai oversupply dan juga lesunya penjualan sapi Bima pada Idul Kurban tahun 2023 ini, kali ini kami mencoba menggali informasi dari kandang lainnya. Dan tahukah Sobat, di sini kami mendapatkan informasi yang berbanding terbalik dengan kandang-kandang sebelumnya yang kami interview. Penjualan pada kandang ini justru sudah laku sampai dengan 70%. Kok bisa ya? Seperti apa ya metode, tips, dan juga trik? Berikut kami sampaikan untuk Sobat Inspirasi sekalian. Ya, Sobat Inspirasi. Hari ini memang kita berkeliling beberapa kandang yang ada di Jabodetabek terkait bagaimana tingkat penjualan sapi, bagaimana kendala-kendala yang mereka hadapi pada saat memberangkatkan sapi dari kampung halaman sampai ke sini, dan bagaimana tingkat penjualan sampai dengan posisi saat ini. Kalau seperti yang kita tahu dan dengar bahwa sampai H-7 ini kurang lebih rata-rata hampir semua kandang mengalami keterlambatan dalam penjualan, sekitar baru 30% yang laku. Kita akan memastikan apakah di sini mengalami hal yang sama apa enggak begitu. Bang, sebutkan dulu berapa jumlah sapi yang ada di komplek kandang yang Abang koordinir di sini. Sapi yang ada di komplek Bambu Kuning ini kurang lebih 860 ekor. 860 ekor. Ya. Itu milik berapa orang? Dimiliki oleh ataupun dikomandai oleh 6 bos kandang. 6 bos kandang atau koordinator ya? Ya, koordinator. Dengan total pemiliknya dengan masing-masing? Total pemiliknya masing-masing kandang sekitar 25 orang. 25 orang ya? Masing-masing kandang. Oke, dari 800 sekian ekor sampai dengan hari ini H-7 udah berapa banyak yang laku, Bang? Di tiap kandang bervariasi dalam proses laku ataupun masih belum laku ya. Secara garis besarnya berapa keseluruhan? Garis besarnya mungkin ini masih sekitar yang sudah laku sekitar 70% per satu kandang. Yang sudah laku? Sudah laku. Oke, berarti ceritanya agak berbeda nih. Kalau yang tadi yang laku baru 30%, yang masih tersisa 70%. Ya. Tapi kalau di sini yang laku sudah 70%. 70%. Berarti luar biasa. Perlu kita tanya bagaimana metode penjualan yang dilakukan. Kalau dibanding seperti kandang yang lain tadi saya sampaikan, mereka justru berbanding terbalik dengan kandang di sini. Bagaimana metode penjualan yang Abang lakukan? Metode penjualan sebenarnya sama dengan kandang-kandang lain yang ada di wilayah Jabodetabek, karena kita sudah sepakat tidak terlalu membedakan antara satu kandang dengan kandang yang lain. Baik. Dalam proses penjualan. Kemungkinan di sini untuk wilayah Bogor khususnya memang proses ataupun peminat kurban itu lebih banyak. Ya. Diawali dengan juga di sini rata-rata kurban itu kalau di Bima itu semacam arisan ya. Jadi tahun setelah dipotong tahun ini, tahun depan sudah ada lagi arisan. Oke, berarti jadi boleh di 7 orang. Oke. Ada yang 7 orang itu 3 juta per satu orang. Ada juga 3.500.000. Ada juga 3 juta, 4 juta. Sampai dengan yang paling besar 7 orang ini sampai dengan 5 juta. Baik. Kalau dari 30% sisa, Abang optimis akan laku sampai dengan hari H? Sesuai dengan pengalaman saya dari tahun 2009, memang di Bogor ini Pak, untuk masalah penjualan ini, kita lihat nanti 5 hari sebelum hari H. 5 hari sebelum hari H? Ya, karena memang kebiasaan di Bogor, akhir-akhir itulah pembeli makin itu datang. Mepet, makin banyak yang mencari sapi ya. Mudah-mudahan. Bahkan di sini sapi yang sudah mau diantar pun juga ditawar. Oke. Tuh, jadi untuk mungkin kalau saya gitulah, kalau saya karena memang sudah terbiasa, mungkin biasa saja ya. Tapi kalau mungkin warga petani yang baru-baru datang sekali 2 kali,
itu mungkin sedikit ini ya, sedikit ada rasa takut bahwa sapi ini tidak laku. Baik. Jadi ya ini memang pengalaman udah kurang lebih 10 tahun kalau dibanding yang tadi kita interview, ada yang baru datang tahun ini, ada yang baru 2 kali mencoba dan mereka mengalami kondisi kayak gini, jadi ada rasa kayak trauma untuk mengulang lagi di tahun yang akan datang. Nah, katakanlah 30% ini atau sebagian kecil nanti yang nggak laku, sapi-sapi akan dikemanakan, Bang? Kalau pengalaman saya sudah katakan tadi, sebenarnya tidak ada kata nggak laku di sini. Tergantung mengenai harga saja. Kalau sapi pasti akan laku di kandang semua. Kecuali mungkin sapi mungkin mengalami cedera. Ataupun mungkin sapi itu dasarnya dijualnya mungkin tidak jelas ini. Di DP-nya sekian tidak jadi. Nah, itu aja mungkin sapi-sapi tertinggal karena waktu pengantaran kan mepet. Tapi kalau untuk sapi sekarang yang ada, saya yakin dan percaya, tawakal, akan habis semua. Tinggal nanti bagaimana petani ataupun pengolah kandang mengkaji kembali daripada harga. Jadi mau apa enggak untuk negosiasi, akhirnya terjadi harga yang diingini oleh konsumen, akhirnya bisa laku terjual. Rata-rata memang mereka mempertahankan di harga yang tinggi, konsumen keburu berpindah ke kandang-kandang lain seperti itu ya. Biasanya begitu sih. Karena memang mungkin yang pertama datang di angka 30 sampai 40 juta. Ya mungkin sekarang bisa diturunkan mungkin sekitar 35 ataupun 33 ataupun 30 ataupun mungkin 29 ataupun 28. Pasti laku. Kalau ini kan udah 10 tahun nih, berarti tidak ada kendala yang berarti ya kalau menurut saya dari proses distribusi mobilisasi dari awal sampai ke sini. Nah, untuk tahun ini ada pengecualian nggak yang Abang rasakan? Ada kendala, kesulitan atau apa begitu? Kalau kesulitan tidak ada untuk tahun ini karena memang sekarang sudah diizinkan kita untuk meleleh darat ya. Kalau tahun-tahun lalu masih menggunakan kapal, termasuk tol laut. Tapi sekarang pemerintah sudah memberikan izin untuk melalui darat. Artinya menggunakan fuso maupun tronton ya. Dari Bima langsung sampai dengan Jakarta. Akhirnya cuman kendala kami kemarin di Pelabuhan Lembar, Lombok, terlalu banyak antrian dari penyeberangan menuju Banyuwangi. Untuk penumpang sapi yang sama. Sapi yang sama. Karena memang kemarin setahu saya itu untuk ekspedisi itu diberikan waktu 7 hari saja. Kapasitas kapal penyeberangan yang nggak mencukupi sehingga penumpukan kemarin kita juga sudah tahu Bapak DPRD juga Pak Haji Muhammad Safruddin juga kemarin langsung ke sana meninjau juga. Bapak Gubernur NTB juga sudah meninjau, dan mudah-mudahan tahun depan bisa diperbaiki supaya tidak terjadi lagi antrian ataupun penumpukan mobil sapi yang mengangkut untuk ke Jakarta. Berarti secara kehadiran tokoh-tokoh publik atau pejabat-pejabat publik, khususnya pemerintah dalam hal kendala yang kemarin dihadapi, mereka udah turun tangan berarti ya? Berarti tinggal memberikan harapan aja untuk tahun ke depan, bagaimana mereka bisa mengintervensi atau mengatur dari awal supaya tidak jadi penumpukan begitu ya? Betul. Boleh disampaikan ke kamera apa harapan Abang yang paling besar terhadap pemerintah terkait hal ini? Harapan saya untuk pemerintah ke depan, tahun ke depan, yang pertama diberikan waktu lebih banyak lagi untuk ekspedisi jalan darat. Tidak harus seperti kemarin 7 hari saja. Sehingga petani-petani yang ada di kota Kabupaten Bima menumpuk untuk pingin berangkat karena memang waktunya sempit. Terus yang kedua, mohon untuk seandainya mungkin tahun ini ada kendala, mohon diperhatikan para petani-petani dari Bima khususnya, supaya petani-petani ini kan datang ke sini mengadu nasib dalam arti berharap dan sangat berharap untuk membawa keuntungan daripada hewan-hewan yang dibawa ke sini, mendapatkan keuntungan lebih seperti daripada dijual di Bima. Itu sih harapan kami. Terus yang terakhir, kami diberikan kota yang lebih banyak mungkin untuk tahun-tahun ke depan. Kalau kuota dibandingin tahun sebelumnya, saya juga masih mendapatkan informasi dari beberapa kandang tadi dan sumber informasi yang jelas, kuota justru tahun ini 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, sampai menembus angka 24.000 begitu ya. Abang melihat ini bagaimana? Kalau saya tahun ini cukup bagus. Karena tahun lalu setahu saya kan hanya 14.000 ya.
Sekarang tahun lalu 26 ribuan. Ya. 14.000 ekor khusus kota Kabupaten Bima ya. Sekarang mungkin banyak karena untuk wilayah Dompu dengan wilayah Sumbawa sudah pada juga tahu bahwa ke sini. Kalau dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 hanya warga kota Kabupaten Bima dan separuh daripada warga Dompu, Kabupaten Dompu. Nah, tapi tahun ini semuanya, jadi Bima, kota kabupaten, Dompu, ditambah lagi oleh Pulau Sumbawa ataupun Sumbawa sendiri. Karena kami kemarin memang rata-rata membeli hewan kurban ini, sapi ini rata-rata di Sumbawa. Oke. Nah, dari kuota sapi sendiri meningkat, terus para pedagang yang datang secara langsung untuk menjual belikan sapi mereka sendiri juga meningkat, dan ini akhirnya pun meningkatkan persaingan, sementara minat beli segala macam dari masyarakat mungkin boleh dibilang karena banyak kepentingan rumah tangga yang lain seperti bayaran sekolah, jadi akhirnya mungkin menurun. Dan ini yang disinyalir menjadi penyebab kenapa sampai saat ini beberapa kandang itu masih laku sebagian kecil saja begitu. Nah, saya butuh saran dari Abang selaku pegiat hal ini dari tahun ke tahun supaya di Bima sana atau di Dompu sana mereka-mereka yang memiliki sapi mungkin tidak ujuk-ujuk langsung ikut euforia untuk memberangkatkan ke sini rame-rame dengan membawa jumlah yang banyak. Ya syukur-syukur mungkin bisa dititip dalam satu kelompok semacam kayak koperasi begitu. Sebenarnya sih kalau petani sekarang kan sudah petani modern ya. Bukan petani dulu, Pak. Petani modern sekarang mereka sudah melihat di seluruh media-media sudah gampang, akses daripada berita-berita informasi sudah gampang. Jadi khususnya Pulau Sumbawa, Dompu dan Bima, memang karena peternak sapi dan petani penggemukan sapi memang banyak, Pak. Jadi kalau untuk mereka bawa sapi pada tahun Hari Raya Idul Adha ini tidak ada masalah. Hanya yang menjadi masalah saja adalah dalam proses harga saja. Dari harga saja. Mungkin tahun lalu hanya 14.000, sapi tidak ada di bawah harga 18 juta. Nah, tapi sekarang sapi sampai dengan 12 sampai dengan 10 juta. Karena memang kota ataupun jumlah sapi yang masuk ke Jabodetabek tahun 2023 ini kurang lebih sekitar 30.000 ya. Itu untuk wilayah NTB saja. Belum mungkin Jawa, belum mungkin Lampung tersendiri yang datang, belum lagi mungkin sapi-sapi yang di-drop dari Pulau Kupang atau Ende. Betul. Jadi seperti itu. Harapannya sih untuk petani Bima tetap semangat. Tetap tawakal, harapan tetap harapan. Yang penting kita bisa membaca situasi dan keadaan. Baik, Sobat Inspirasi, hari ini kunjungan kami mungkin yang terakhir untuk kita mendapatkan data mengenai bagaimana kondisi persapian atau perkandangan sapi di Jabodetabek ini. Terakhir kami minta kepada Sobat Inspirasi, apabila kawan-kawan masih membutuhkan sapi untuk dikorbankan, silakan datang menghubungi koordinatornya. Bisa disebutkan nomornya, Bang? Nomor saya 081 324 367 581. Nomornya dari bawah sini, Sobat Inspirasi ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di liputan kami yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau pada liputan sebelumnya menampilkan informasi atau interview kami dengan para koordinator kandang, kali ini kami mencoba untuk menanyakan secara langsung suka dan duka kepada para pemilik sapi ataupun pedagang yang tentunya mereka ini datang jauh-jauh dari kampung halaman dan bergabung dengan para koordinator untuk terlibat langsung di dalam proses penjualan sapi-sapi miliknya. Sobat Inspirasi, ternyata masih sangat memprihatinkan, sapi-sapi mereka baru laku sebagian kecilnya saja. Sementara hari Idul Adha sudah sangat dekat dan kewajiban membayar pinjaman pada bank sudah siap menanti mereka saat kembali usai musim lebaran ini. Seperti apa suara para petani ataupun pedagang? Berikut kami sajikan informasinya untuk Anda. Pilan air maita kadai ke? Nah, dari sebulan kemarin. Sudah saya biru. Iya, nanti. Pilan buah coba am sapi. Baru buah. Iya. Pertama kali kita main kedai. Untuk sama itu ini baru. 2 kali kedai. 2 kali kedai berarti 6 tahun. Iya, 6 tahun loh. Berarti 6 tahun berturut-turut ke sini terus ya? Iya dah. Oh, Bang sapi pindahin Bang teh. Sapi piti bang. Sebenarnya saya piti Bang. 50 juta aja Bang. 50 juta. Iya dah. Harus kembali deh Bang mau naik deh. De dulu lagi tutur lo ini pur sewe. De akeh sebenarnya ramina capim ke? Ampo da Tolumbua. Iya dah. Di sini per kemudian cola Bang deh. De tahar kira bos de landa paki lo tapi sebenarnya pearen. Landa paki.
Iyo kan pentina di lo kera kapiti ba de suruh dena. Oh, iyo daripada dwara poda nih. Iyo daripada. Visi cola bang barak tenda balin. Iyo na. Denda. Oh. Tilo ada cola ba bapak. Oh, ndete pala. Iyo. Rakar jam ditutup ke bahat dulu kini rakar buran. Oh. Aka wara capira mau standby serasa ita. Iyo tiara. Gimana? Iya. Oh, memang weli khusus ndai mai kedai ya. Iya lah. Pila bura tadi capi apa mewah kedai? Iya sekitar Tolubura atau Upabura. Tolubura atau Upabura iya, ya. Pak Kempores sekitar Upabura mai wala lo. Iya lah. Sebenarnya keuntungan raka ita sekali main deh. Waraja raka de waraja 20 waraja 30 nih. Raka kanahan Kanahan deh nih. Iya, kanahan deh, iya. De bune pada hina de kana kepean tau ita ke. De pakasati sihinane bapak. Ando enggak de balik kone dana kan lo raka pitir tutup bagan nih. Degak de balik mau. Iya. Oh, sudah tutup ke bang deh. Iya, sudah tutup ke bang lo kan lo sabali ini. Oh iya ta. Iya lah. Nah, resiko nae palatis hina nake nih. De iya papa. De kira-kira sisa capi waitar ini serar bati. Sampai hari hal lebaran pedena. De dirarah to hina seraan bapak. Amin. Bati jawara di gat embor dari ke danan hina serah sapi ke. Iya, kan porona nak kecampe ku. Ditutugai. Iya ta. Iya. Yo cuma cerita saya kini kebun nego ada ndak kayak piti bal conggo ke la capiti pelaku nak kini. Ina sebenarnya conggo piti bang kita ada. Conggo lebih kurang dari 100 ya. Masya Allah, bang, ada bang dari rumah dari ikan sapi. Iya. Jadi bukan sapi lain yang tahun dari bang nih. Lain nak. Capi conggo piti bal. Perjanjian lo bangka pila bago balik. Baru ura dari awal pengambilan. Iya. Harus colamu begitu selesai ke. Iya, selesai hina akini capi. Sebunnya bedah hina dengan capi. Dah hina capi buna belau nampak tadi. Sapi waita ke bilang buah? Ini buah. Iya. Mau hina bilang buah. Ampa di sebuah. Kumpul sebuah warna lima buah. Hina ake dula re cola sekali lalu. Cola sekali lalu, foto sekali lalu bang re. Iya, tuh sekali lalu. Terus do main ita ke main ngupakan ngahat tibar anak dom de ma urusan ngahar nonoro hanita ingat. Watir warana wa entau rahi. Oh, dari ke urusan dai mita. Iya, ni midi dua lawa ide perang. Oh, lawe ida. Iya. Fikti hina ke de au kai mita. Dehina capi ke di usaha kentu kai. Usaha kentu kai. Iya. Warla haji dah. Wati po. Oh, war hengkap tabungan haji. Wati po. Oh. Kalau dia batu kembali badolo alawa umu watuar ni. Oh, iya. Oh, sempat mau kembali. Iya. Terus kembali betul. Kembali. Iya, kembali. Dan mudah-mudahan hina sapi tak piare warani amde tabungan haji atau haji balik itu. Cuma ni aku paine hina akhirnya warasisa akhirnya ne kula umroh. Oh, la umroh. Kalau tindak ni malun capi pohina na gani. Sampai ada laku capi tak piare. Kemudian gulan tak bita capimu. Baca sembali. Nak kenanu de bae lembali. Wae lembali. Iya. Kalau dijual dengan harga murah atau lelang? Oh, wati daripada dobe rugi de tapo kembalikan kembali ya. Jadi kan lebih menguntungkan bawa balik daripada dijual murah begitu kan ya. Kan bukti nih. Oh. Jadi kalau dilanda lela kede kan tiwar buktiin dulu lah. Tiwar bukti nangge untuk penggahib dong kan berhasil. Oh, iya. Tutup baka. Termasuk di pihak Bang Rau nih, Bang Balik Sapi deh. Iya nih, Bang balikan bukti kan lu di minta ampun kade kan nambut pewara barang itu. Sebenarnya ke umur kita dah? Umur 74. 74 tahun. Ya, 74. Tapi secara fisik kita boleh tenggom ya? Iya, boleh po. Boleh setumba pun. Lebih rapar de lam toto ya ke sama botol lam toto ya ke PT rapar bayar. Kalian ada. Iya, syukur kalian ada. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Siap. Ya. Tahap deh sih. Bang, ini lagi diapain bang ini bang?
Mau untuk pakan sapi ini, jerami ini. Ini jerami apa? Padi ya? Padi. Ambilnya dari mana, Bang? Di Jonggol. Di Jonggol, dari sini jauh? Iya, jauh 3 jaman. 3 jam perjalanan? Iya, Ngambil dari sana gratis apa bayar? gratis nih. Oh, gratis? Iya. Berapa sekali jalan, berapa banyak Satu yang dibawa? hari satu pick up modnya. Oke, jadi selama sapi standby di kandang dikasih makan begini aja? Ya kadang-kadang campur sama rumput. Rumput hijau? Rumput bisa ya, rumput hijau. Masih ada rumput hijau dapat dari sini dekat? Jauh. Agak jauh. Dikasih makan kayak gini berapa kali sehari, Bang? 3 kali, pagi, siang, sama sorenya. Oh, sama kayak kita manusia ya? Iya. Oke. Kalau kegiatan kayak gini di kampung juga saat menggemukkan kayak gini juga, Bang? Iya, sama kayak di kampung juga. Abang punya berapa sapi di sini? Ya ada sekitar 10-an lah. 10 ekor? Iya. Tidak laku? Belum. Oh ya? Satu Belum. pun? Ya, ini kan ada 2 orang yang punya di sini. Volume kandangnya 40 ekor, yang laku baru 6. Dari 40 ekor baru Dari laku 46 ekor baru 6 ekor yang berarti ada yang sekitar laku. 40-an yang belum Iya. ya? Nggak ada kekhawatiran setelah sekian lama nggak laku sapinya? Ya ada sih 99% itu ke hal yang khawatir. Oh gitu. Iya. Tapi abang optimis nggak bakal laku habis sampai hari H Lebaran? Mudah-mudahan tidak ada halangan nih. Mudah-mudahan laku semua begitu Laku ya? semua ya. Tapi kalau lihat antusiasme orang datang setiap hari, ada kemungkinan laku atau berpotensi menurut abang nggak laku? Ya, kebanyakan yang tidak laku saya lihat ini Oh gitu? keadaan ya. Oke, kalau nggak laku begitu apa solusi untuk sapi yang ada nanti? Ya, entah di solusinya nimbang kilo atau gimana mungkin. Udah ada pembahasan dengan kawan-kawan yang lain mau diapakan sapinya? Belum, kan kita dulu ada satuan kumpulan ternak Bima. Jadi ngikutin kebersamaan aja Iya, ya. Kalau mengikuti. solusinya dijual Solusi timbang, jual timbang, ya. dibawa pulang lagi, ada kemungkinan juga dibawa pulang. Ya, ya tergantung dari yang Kebersamaan perkumpulan ya. kebersamaan. Setelah Oke. setelah Lebaran kita musyawarah. Sobat Inspirasi, kita tentunya sangat berharap semoga hiruk-pikuk penjualan sapi pada tahun ini bisa berakhir dengan baik dan memberikan keuntungan buat para pedagang maupun para koordinator. Dan tentunya para pekurban bisa mendapatkan sapi sesuai dengan keinginan mereka. Nantikan liputan selanjutnya mengenai penjualan sapi asal Bima pasca Hari Raya Idul Adha ya Sobat Inspirasi. Dan jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi tayangan kami berikutnya. Salam Inspirasi.